Saudara, kepolisian telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap eks-mentan Syahrul Yassin Limpo. Penetapan tersangka tersebut dilakukan oleh kepolisian pada Rabu 22 November 2023 malam. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Firly terancam hukuman penjara seumur hidup. Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak. Selain pidana seumur hidup, Firly juga terancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak senilai 1 miliar rupiah. Penetapan status tersangka kepada Firly Bahuri ini dilakukan setelah penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Barreskrim Polri melakukan gelar perkara dan menemukan cukup bukti. Diketahui, saudara, kasus ini berawal dari adanya pengaduan masyarakat atau DUMAS ke Polda Metro Jaya soal dugaan pemerasan pada 12 Agustus 2023. Adapun ancaman hukuman selanjutnya berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12E kecil atau pasal 12B besar atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekira tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Adapun ancaman hukuman dari pasal 12E tentang Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Kemudian pasal 12B, setiap ayat 1, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya dan terkait dengan pasal 12B ayat 1 di ayat 2-nya disebutkan bahwa pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah
dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sedangkan untuk pasal 11 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.